analisis kurikulum. Kan untuk kurikulum sekarang itu masih pakai Merdeka. Jadi kalau untuk analisis dalam membentuk kita lakukan pembelajaran itu dari kurikulum itu kita melihat CP-nya, TP, dan KTP. ATP. Jadi di sini kita diskusikan 3 hal tersebut mengenai CP, TP, dan ATP. Yang pertama itu CP ini apa sih ininya, ada yang tahu nggak? Dan hubungan antara ketiganya itu gimana? CP, TP, dan ATP. Juga kita kan tahu kalau biasanya itu kalau buat TP itu juga perlu kata kerja operasional, ada tahu? KKU. Itu tuh kan berdasarkan berkaitannya kalau KKU itu ke CP-nya ya, dari CP-nya kelas anak tersebut. Bukan dari kelas anak tersebut ya? Kelas berapa? Ya, sesuai tingkatan itu kan ya C1, C2. Berarti bukan dari ininya apa? CP-nya. Dari direpres ya. Gimana dulu tuh? Apanya ya? Yang C1 sampai C6 tuh namanya apa? KKU, kata kerja operasional. Iya nggak? Iya. Iya. Misalkan C1 itu kayak menjelaskan nggak sih? Gitu dah. Sudah sih? Itu juga berkaitan gitu. CP, TP dan KKU. Itu kayak turunannya dah sih. Iya, CP turunannya. Ya itu kan kesanggupan siswa kelas sekian itu sanggupnya di kemampuan misalnya menjelaskan, memahami. Jadi hubungannya ya. Hubungannya banyak. Hubungannya tuh kalau CP tuh jadi kompetensi utamanya tingkat makro, terus turun ke bawah ke TP. TP tuh tingkat mikro, baru ke ATP. Berarti yang nengok CP dulu ya. Nengok CP dulu bisa untuk menentukan TP. Terus baru apa tuh kita? CP adalah kemampuan yang harus dicapai siswa pada fase tertentu, fase A, fase B, fase C. Nah, jadi CP itu perlu dibaca secara cermat dengan melihat konsep inti, keterangan formulasi, dan juga konteks penerapan, bukan hanya sekedar menyalin isi dari apa yang mau dipelajari gitu. Nah, terus tuh setelah kalau untuk dari CP inilah itu TP tuh disusun. Iya. Jadi dari CP TP itu disusun dari CP. Setelah TP dibuat, langkah berikutnya adalah menyusun ATP. Berarti kalau nak nyusun ATP mempelajari TP. Ya pokoknya dari CP dulu, terus TP baru ATP. Berarti TP itu kalau nak buat ATP harus mempelajari CP dulu kan? Jadi kalau untuk pemahaman saya itu CP itu sebagai tujuan akhir. Kalau tadi sebagai apa? CP itu udah tujuan akhir dah. Tujuan akhir itu ATP-nya lah. ATP itu keseluruhan perangkatnya. ATP itu alurnya. Kayak CP itu kan capaian itu yang harus dicapai siswa, ada sih. Baru tujuan pembelajarannya apa?
Kenapa tingkat dia di atas? Dia patokan pokoknya apa tujuan akhir. Ya kan Jadi cara kita bagaimana ngerangkum loh. Makanya kita yang upload sama ibu lagi baca-baca dan TP, baru sebanyak berapa banyak TP-nya sudah disusun baru jadi ATP. Dia kan dari TP sikot TP kan, itu kan disusun jadi banyak TP. Oh iya Dari iya. banyak ATP itu disusun urutan, itulah ATP. Dari banyak TP disusun menjadi ATP. Kau ngomong ATP ke ATP. Udah, dia bilang tadi dari banyak ATP itu menjadi ATP. Typo. Sorry. Nah, lanjut lah. Apa tadi? KKU itu masih kaitan. Kalau KKU itu kalau dilihat kan CP kan sebagai pembinaannya. KKU itu sebagai kata kerja apa ya, yang pokoknya standar yang mengukur standar kemampuan kegiatan siswa tadi. Kalau siswa itu kelas 1 misalnya cuma menjelaskan kelas A kan C1 ya, menjelaskan, maka TP yang kita buat pun harus memperhatikan dari KKU tersebut kata kerjanya. Sampai di ranah yang lebih tinggi kan, jadi siswanya tidak mampu. Kita ketawa aja kalian bahas tadi. Oh, misalnya kalau guru tuh ada kayak memahami, itu tuh diganti dengan menjelaskan gitu ya. Tuh beberapa KKO yang kurang operasional. Kayak mengerti itu tuh sebaiknya dihindari. Kayak memahami itu dihindari. Jadinya mengetahui, jadinya menjelaskan, menyebutkan, menuliskan. Karena kalau memahami, mengetahui, mengerti, mengenal agak sulit untuk. Tapi untuk mengetahui, kalau kakak mengetahui apa ukurnya tidak terlalu sulit sih ya. Sekedar kayak asal muridnya tahu, tidak sih. Kalau mengenal, Tapi tidak lah, kalau mengetahui tidak, misalnya apa yang kamu ketahui tentang, nah kan jadinya siswa itu kayak bingung nggak sih. Tapi kalau misalnya coba kalian sebutkan, entahlah, coba kalian sebutkan ada berapa hewan ini. Tapi kan itu balik lagi sesuai tingkatannya nggak sih? Iya, Kalau misalkan dia masih pas rendah, bawah disuruh- ya dia bingung. berarti makanya kalau buat TP itu juga harus Sesuai dilihat dengan CP. Tengok fase nih. ini pastinya nanti baru sesuaikan dengan TP-nya. Dengan Kan KKU-nya. Dengan KKU-nya. Nanti kalau enggak siswanya kesusahan, nanti dia bingung. Ini harus bahas kita KKU. Ini nih yang biru-biru ini apa ya? Ini klik kah? Ini apa ya? Materi dah. Mahasiswa dinyatakan menguasai bab 2 bila dapat menentukan fase ABC dan mata pelajaran sepertinya dapat yang tepat berdasarkan mengenai kata kunci kompetensi pada CP, menghasilkan 3 sampai 6 TP yang bersih, menyusun ATP dan menjadikan Itu tugas dah. Hotsnya apa boy? Nih. Dan menuntun hots secara profesional untuk di hoax itu kan konversinya. kemarin
bahas nggak sih? Bukan hots gak sih yang tugas mana? Hot. Sekarang yang kita bahas itu super cepat. Yang kita diskusi Super apa itu lagi? Super Super soal. sama super menyenangkan. Jawab ini deh pertanyaan. Mana? Kan ada beberapa pertanyaan. Kita diskusi. Mana? Seorang guru kelas 4 gimana nih? Nih, Iya. Mbak baca ya, dengar. Hmm. Seorang guru kelas 4 menyusun RPP teks informasi dengan aktivitas menyalin teks dan menjawab 10 soal pilihan ganda. Hasilnya, siswa tampak selesai bekerja, tetapi saat diminta menyimpulkan isi bacaan dan membedakan ide pokok ide pendukung pada teks baru, banyak yang gagal. Guru merasa sudah mengajar dan sudah menilai, tetapi capaian belajar tidak sesuai harapan. Oh, berarti hasilnya tuh betul dah. Pas gitu udah selesai, tapi tuh ternyata dia tidak paham. IKCP membentuk pemahaman dan transfer bagaimana Bagaimana yang bagian bermasalah? mana Iya, bagian mana yang bermasalah, tujuan aktivitas atau asesmen. Kalau menurut aku masalah utamanya itu ada pada aktivitas dan juga asesmen. Karena kan aktivitas dari kasusnya tadi kan menyalin teks dan menjawab soal pilihan ganda itu hanya melatih kemampuan mekanis dan hafalan, bukan pemahaman. Jadi akibatnya meskipun siswa itu terlihat kayak selesai mengerjakan tugas, tapi Padahal sebenarnya mereka dia tuh tidak belum mampu menerapkan pemahaman tersebut pada teksnya. Jadi ini tuh menunjukkan kalau tujuan dari CP ini tidak selaras dengan aktivitas dan asesmen. Iya ya. Berarti di permasalahan kegiatan ya. aktivitas asesmennya. Iya Kalau sih. menurut kau ya, Masuk ke soalnya guru itu kan cuma guru ngerjain soal pilihan ngerjain ganda. soal yang ganda. Cuman itu aja menyalin teks. Ada menyalin teks. Iya, kalau Sedangkan siswa tuh beda, kita jelasin nggak, itu tuh be belum tentu masuk ke ini. Cuma disuruh kayak gitu. Nah, sama kayak yang itu ada aku waktu SMA, kayak banyak kan guru yang bilang catatnya dari halaman sekian Iya. sampai halaman sekian. Itu kan kita cuma nyatet Formalitas kan, deh kita tapi nyatet sebenarnya doang. enggak tahu Nggak ada yang apa masuk. yang kita catat itu tidak masuk. Sebenarnya kalau untuk asesmennya bisa sebagai salah satu metode untuk penilaian untuk apa mengetahui pemahaman siswa. Tapi kalau yang untuk menyalin teks itu mungkin masih belum cukup untuk siswa tersebut untuk memahami pemahaman dari materi tersebut. Jadi kira-kira bagusnya itu tuh ditambahkan atau diganti? Kalau diganti apa? Ditambahkan. Dari kegiatan sebelumnya kan tadi menyalin materinya teks informasi, ya Bahasa Indonesia ada. informasi bahasa Indonesia. Berarti dia ada teks dibaca, itu ya teks informasi yang sering. Disuruh nyalin. Ya disuruh nyalin aja. Ya, berarti siswa tuh menerima itu tuh secara mentah, ya nggak sih? Tidak dipahami dulu, baru Cuman kemudian kamu diringkas. salin ini terus kamu kerjain ini. Tapi disuruh dulu, disuruh pahami dulu, dibaca dulu. Kalau ada gurunya jelasin dulu. Nah kalau teks analisis kalau guru jelasin kan itu kan teks analisis itu butuhnya pemahaman analisis siswa tersebut. Kalau misalnya guru yang menjelaskan jadinya teks analisisnya gimana ya, bukan teks jadi enggak. Bagusnya sih tugasnya itu seharusnya apa? Tapi ini bukan teks analisis ya. Teks analisis ya. Teks informasi. Iya, oh iya sama aja teks informasi. Dia ngerjain soal. Jadi tuh disuruh nyalin teks. Ya teks itu misalnya apalah ada informasi kan, habis itu ada soalnya.
Berarti Kami kayak sering ibarat mengumpulkan misalnya berita. ada berita bencana ini gitu kan, terus soal kiri-kanannya tentang berita tuh kan. Nah, anak tuh ya cuma nyalin teks itu tadi terus langsung jawab yang ganda itu kan. Iya. Dan gurunya ini tidak ada menjelaskan apa dari berita tuh. Iya, Kalau cuma baca, tidak bakal, sedangkan baca kayak dijelasin dia anak tapi masih bingung, apalagi dia cuma nyalin. kayak pengetahuannya itu masih batas dari teks itu guys, tidak bisa lebih luas lagi. Tapi seharusnya kalau teks ini guru itu tidak menjelaskan, bukan fokus menjelaskan, tapi koordinator. Soalnya ini teks, kalau dijelaskan ibaratnya kayak Tapi kayak kalau nyontek teks, nggak? nah tidak lah, teks informasi itu ya berarti sama kayak teks cerita, kayak misalnya aku ngajarin anak kecil nih kayak terjadi banjir di sini nih. Nah, di mana terjadi banjirnya anak-anak? Nah, pasti kayak gitu. Emang kalau kayak gitu nyontek? Nggak, maksudnya kan gini nggak, misalnya kalian masing-masing dari kalian ada teks nih, buat kesimpulannya apa pasti beda-beda. Cuman kalau misalnya sudah dijelaskan dengan gurunya, pasti umumnya kesimpulannya sama. Jadi nah, Jadi nggak maksud menyalin ini, menyalin memang bahan tuh dikasih terus diterima sama anak kita maka, atau gurunya tadi nyuruh kayak analisis apa kesimpulannya. seharusnya guru itu lebih berperan di koordinator, Iya. ya kan, bukan, nggak perlu sih menjelaskan, soalnya kalau teks informasi itu seharusnya membuat siswa tersebut lebih kritis dalam menemukan informasi dari teks. Kalau misalnya apa dijelaskan terus oleh guru, tapi nanti siswa itu janganlah jadi nggak kritis dalam menelan informasi dari teks. Tapi anak tuh tidak paham. Loh, ini kan karena semuanya menyalin. Iya kan? Oh iya. Cuma kalau tugasnya diganti. Tetapi saat diminta menyimpulkan isi bacaan dan membedakan ide pokok, ide pendukung dan teks baru, banyak yang gagal ya. Seharusnya enggak, biasanya kalau tugas itu kan misalnya suatu teks atau teks berita, biasanya kan kalau guru bahasa itu seringnya gini ya, di soalnya disuruh ini teksnya anak-anak, kalian tentukan mana ide pokoknya, strukturnya, ya kan? Habis itu kesimpulannya apa? Biasanya kayak gitu, bukan sekedar menyalin teks. Habis itu biasanya itu pastilah alasannya apa, ini kenapa bisa bagian struktur, apa orientasinya, ini bisa kenapa bagian pembahasannya, closingnya, alasannya kan. Jadi sesuatu juga paham dua ini sih pengetahuan, ya paham pertama dari teks cerita tersebut, yang kedua struktur umum dari materi kebahasaan tersebut, struktur kebahasaan gimana, apa sih apa biasa tuh kalau di teks bahasa Indonesia ini ada satu lagi tuh yang bahasa itu kan ada struktur ciri bahasa, ini enggak sebenarnya. Nah, jadi paham dia ciri bahasanya, jadi dia tuh lebih ke betul memperhatikan untuk koordinasi gitu, koordinator itu dia mengatur aja. Hoaxnya apa boy? Nih. Dan menuntun hoax secara profesional untuk di Hoax itu kan konversinya. kan kemarin kita bahas nggak sih? Bukan hoax gak sih yang kita bahas kemarin? Hoax. Sekarang kita bahas itu super cepat. Yang kita diskusi. Super apa itu lagi? Super mungkin. Sama super menyenangkan. Jawab ini deh pertanyaan. Mana ada pertanyaan? Kita diskusi. Mana? Orang baru kelas 4.
Gimana Nih, iya. nggak baca ya, dengar. Hmm. Seorang guru kelas 4 menyusun RPP teks informasi dengan aktivitas menyalin teks dan menjawab 10 soal pilihan ganda. Hasilnya, siswa tampak selesai bekerja, tetapi saat diminta menyimpulkan isi bacaan dan membedakan ide pokok ide pendukung pada teks baru, banyak yang gagal. Guru merasa sudah mengajar dan sudah menilai, tetapi capaian belajar tidak sesuai harapan. Oh, berarti hasilnya tuh betul dah. Pas gitu udah selesai, tapi tuh ternyata dia tidak paham. IKCP menuntut pemahaman dan transfer bagaimana yang bagian mana Iya. bagian mana yang bermasalah, tujuan, aktivitas atau asesmen. Kalau menurut aku masalah utamanya itu ada pada aktivitas dan juga asesmen. Karena kan aktivitas dari kasusnya tadi kan menyalin teks dan menjawab soal pilihan ganda itu hanya melatih kemampuan mekanis dan hafalan, bukan pemahaman. Jadi akibatnya meskipun siswa itu terlihat kayak selesai mengerjakan tugas, Padahal sebenarnya mereka dia tuh tidak belum mampu menerapkan pemahaman tersebut pada teksnya. Jadi ini tuh menunjukkan kalau tujuan dari CP ini tidak selaras dengan aktivitas dan asesmen. Iya ya. Berarti di permasalahan kegiatan ya. aktivitas asesmennya. Iya Kalau sih. menurut kau ya? Masuk ke soalnya guru itu kan cuma guru Ngerjain soal pilihan ngerjain ganda. soal yang ganda. Cuman itu aja menyalin teks. Ada menyalin teks. Iya, Sedangkan siswa tuh beda, kita jelasin enggak, itu tuh belum tentu masuk ke ini. Apalagi Cuma disuruh kayak gitu. Nah, sama kayak yang itu ada aku waktu SMA, kayak banyak kan guru yang bilang catatnya dari halaman sekian sampai Iya. halaman sekian. Itu kan kita cuma nyatet Formalitas kan? deh kita Tapi nyatet sebenarnya tuh. enggak tahu Nggak ada yang apa masuk. yang kita catat itu tidak masuk. Sebenarnya kalau untuk asesmennya bisa sebagai salah satu metode penilaian untuk apa mengetahui pemahaman siswa. Tapi kalau yang untuk menyalin teks itu mungkin masih belum cukup untuk siswa tersebut untuk memahami pemahaman dari materi tersebut. Jadi kira-kira bagusnya itu tuh ditambahkan atau diganti? Kalau diganti apa? Ditambahkan. Dari kegiatan sebelumnya kan tadi menyalin materinya teks informasi, ya Bahasa Indonesia ada. informasi bahasa Indonesia. Berarti dia ada teks dibaca itu ya, teks informasi kan sering Disuruh nyalin. ya disuruh nyalin aja. Ya, berarti siswa tuh menerima itu tuh secara mentah, tidak sih? Tidak dipahami dulu. baru Cuman kemudian dia kamu ringkas. salin ini terus kamu kerjain ini. Tapi disuruh dulu ya. Suruh pahami dulu, dibaca dulu. Kalau ada gurunya jelasin dulu. Nah, kalau teks analisis kalau guru jelasin kan itu kan teks analisis itu butuhnya pemahaman analisis siswa tersebut. Kalau misalnya guru yang menjelaskan jadinya teks analisisnya gimana ya, bukan teks gitu enggak. Bagusnya sih tugasnya itu seharusnya apa, Tapi ini bukan teks analisis ya. teks analisis enggak, Teks informasi. iya, oh iya sama aja teks informasi. Dia ngerjain soal. Jadi tuh disuruh nyalin teks. Ya teks itu misalnya apalah ada informasi kan, habis itu ada soalnya. Berarti Habis kayak itu ibarat menentukan misalnya berita. ada berita bencana ini gitu kan. Terus soal penggananya tentang berita tuh kan. Nah, anak tuh ya cuma nyalin teks itu tadi terus langsung jawab yang ganda itu kan. Iya. Dan gurunya ini tidak ada menjelaskan apa dari berita tuh. Iya, Kalau cuma baca, tidak bakal. Sedangkan baca kayak dijelasin dia anak tapi masih bingung, apalagi dia cuma nyalin. Kayak pengetahuannya itu masih batas dari teks itu guys, tidak bisa lebih luas lagi. Tapi seharusnya kalau teks ini
guru itu tidak menjelaskan, bukan fokus menjelaskan, tapi koordinator. Soalnya ini teks, kalau dijelaskan ibaratnya kayak Tapi kayak kalau nyontek teks, nggak? nah tidak lah. Teks informasi itu ya berarti sama kayak teks cerita, kayak misalnya kau ngajarin anak kecil nih kayak terjadi banjir di sini nih. Nah, di mana terjadi banjirnya anak-anak? Nah, pasti kayak gitu. Emang kalau kayak gitu nyontek? Nggak, maksudnya kan gini nggak? Misalnya kalian masing-masing dari kalian ada teks ini, buat kesimpulannya apa pasti beda-beda. Cuman kalau misalnya sudah dijelaskan dengan gurunya, pasti umumnya kesimpulannya sama. Jadi Jadi nah, Jadi nggak Terus, maksud menyalin Eh. memang bahan tuh dikasih terus diterima sama anak kita mantap, atau gurunya tadi nyuruh kayak analisis apa kesimpulannya. seharusnya guru itu lebih berperan di koordinator, Iya. ya kan? Bukan, nggak perlu sih menjelaskan, soalnya kalau teks informasi itu seharusnya membuat siswa tersebut lebih kritis dalam menemukan informasi dari teks. Kalau misalnya apa dijelaskan terus yang guru, tapi nanti siswa itu janganlah jadi nggak kritis dalam menelan informasi dari teks. tapi anak tuh tidak paham. Ya ini kan karena semuanya menyalin. Iya kan? Oh iya. Coba kalau 3 set diganti. Tetapi saat diminta menyimpulkan isi bacaan dan membedakan ide pokok, ide pendukung dan teks baru, banyak yang gagal ya. Seharusnya enggak, biasanya kalau tugas itu kan misalnya suatu teks atau teks berita, biasanya kan kalau guru bahasa itu sering gini ya, di soalnya disuruh ini teksnya anak-anak, kalian tentukan mana ide pokoknya, strukturnya, ya kan? Habis itu kesimpulannya apa? Biasanya kayak gitu, bukan sekedar menyalin teks. Habis itu biasa itu pastilah alasannya apa, ini kenapa bisa bagian struktur, apa orientasinya, ini bisa kenapa bagian pembahasannya, closingnya, alasannya kan. Jadi sesuatu juga paham dua ini sih pengetahuan ya, paham pertama dari teks cerita tersebut, yang kedua struktur umum dari materi kebahasaan tersebut, struktur kebahasaan gimana, apa sih apa biasa tuh kalau di teks bahasa Indonesia ini ada satu lagi tuh yang bahasa itu kan ada struktur ciri bahasa, itu enggak sebenarnya. Nah jadi paham dia ciri bahasanya, jadi dia tuh lebih ke memperhatikan untuk koordinasi gitu, koordinasi dia mengatur aja. Semoga berdua kan dulu gitu. Enggak lah. Thanks untuk tips. Nomor Nomor 2 lagi. Cara Enggak jadi tugas prosedural itu kan yang hafalan, bersifat hafalan. Tidak sih? tidak memiliki pemahaman. Iya, karena pembelajaran tuh kayak sesuatu cuma sekedar tahu sebatas hafalan ya, nggak bisa mengambil lebih dalam. Oh dia nih ngapal nih, dia cuma tahu tapi tidak tahu maknanya apa gitu. Makan ini haus, banyak makannya haus ya. Enggak, dia ada airnya. Kita dan dia makan itu Tapi dagingnya udah walau. Iya, karena dia udah kemasan ya. belum masak. Oh, Jadi kalau dia masak kalau tuh dia masih dagingnya masak, daging. airnya tuh jadi daging itu. Yo,
Oh iya iya kayak iya. lapo gitu nah. Oh iya tak, iya iya. Kan kalau nasi gong kan Berarti ini kalau apa namanya dagingnya ada di buahnya di depan kan merangin juga. Kalau serempaan kan banyak makanannya kan. Iya. Kurang apa duluan dia? Tapi kalau enggak nggak juga bisa makanya. nanti Apa lagi? apa dimaksud dari Bagaimana cara memastikan TP dan KTP tidak jatuh menjadi tugas prosedural yang tidak menuntut pemahaman? Caranya TP itu harus dirumuskan dengan KKO tadi. TP dirumuskan dengan KKO yang menuntut pemahaman seperti ini tadi, menjelaskan, membedakan, menentukan, pemilikan. Jadi bukan sekedar menyalin atau menjawab. Kemudian ATP itu disusun secara bertahap dari memahami teks, kemudian mengidentifikasi ide pokok yang dibilang Arya tadi kan, hingga menerapkan kemampuan tersebut pada teks yang berbeda. Dengan begitu, aktivitas belajar itu mendorong siswa berpikir, bukan hanya mengikuti langkah teknis. Oh, prosedural tuh lemah. Prosedural kayak Kurang bukan. ini, kurang bermakna. Kalau prosedur itu jadinya berarti belajar Kayak tuh Kurang harus ini. ada iya bertahap itunya, mana ya? bertahap ya. Nggak ada dikembangkan gitu. Oh iya, kayak contohnya ada peserta kalau ini contoh TP yang lama tuh peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang teks informasi. Tapi kalau TP 4 tuh panjang dia ya. Dia lebih kayak apa pemahamannya lebih ini. Peserta didik mampu menyimpulkan isi teks informasi dan membedakan ide pokok dan ide pendukung secara tertulis. Ya sampai Dia kayak jelas contohnya gitu, tadi ya. Contohnya kan disuruh menyalin. Nah, prosedur itu kan kayak perintah nggak sih? Disuruh menyalinnya cuma menyalin. Kalau misalkan diganti menyalin menjadi menjelaskan, otomatis Iya. anak tuh kayak berpikir kan. Kayaknya dia bisa. Iya. Beda Atau kalau menyimpulkan. guru tuh minta anak tuh menjelasin enggak, pasti anak tuh otomatis otaknya kayak ini juga deh sih kayak menjelasin pasti dia dibacanya terus diininya paling tidak dihafalnya lah terus pas dihafal pasti dia tahu jawabnya harusnya bisa hafal tapi memahami Enggak ada juga tapi jangan kan siswa gitu deh gitu. penyakit siswa enggak kalau apa misalnya kan pengertian teks prosedur Prosedur adalah dia tuh di mau jawabannya itu sesuainya dengan di buku paket iya itu ya contohnya contoh apa tadi itu yang cuman apa namanya yang dia tahu tapi dia tidak paham tidak dia dia cuma hafal tadi. dia tuh sebenarnya dia tuh tahu sebenarnya teks prosedur itu ya teks yang berisi muatan dari urutan prosedur ya kan Yang berisi langkah-langkah aja. nah berisi langkah-langkah nah cuman dia lebih milih nyari yang di buku sesuai dengan kata bahasa buku cetak tersebut. Tidak ada kayak dibaca dipahami terus itu kan dengan bahasa sendiri ya Nah. sih. Sebenarnya ada akibatnya sebenarnya walaupun dia tahu kan cuman karena terbiasa dengan ngambil jawaban bahasa buku jadinya gimana ya nanti itu yang di pikiran dia tuh lupa ya malah nggak dapat apa-apa jadi lupa apa-apa jadi nggak tahu teks prosedural itu ya. Walaupun dia sebenarnya paham kan cuma kalau dia menjelaskan secara langsung nggak bisa kecuali itu teks tulis itu pun juga dia lihat di cetak
Sebenarnya itu enggak, itu kan salah satu dampak dari apa tadi, prosedural, TP-nya prosedural, ya kan. Tapi sebenarnya ada juga karena dampak dari bentuk penilaian guru, standar penilaian guru. Ada standar penilaian guru itu, Oh iya. nah kadang tuh ada tuh harus sama dengan bahasa buku. Semuanya pokoknya harus sama dengan bahasa buku. Berarti Kebetulan- salah siapa? itulah. Kalau misalnya sebenarnya itu tergantung mata pelajaran juga. Kalau untuk hafalannya di Kayak agama ya nggak Harus boleh, sesuai. harus sesuai. agak bikin kata-kata sendiri. Kayak MTK juga nggak Agama bisa. Kalau Hmm. MTK kan apa, ilmu tetap ya. Apa sih namanya? Ilmu pasti ya. Nah, ilmu pasti kok tetap ya. nah MTK kan juga harus dibiasakan itu apa kayak diketahui segala macam itu kan. Kalau untuk mata pelajaran yang gimana ya kayak sosial KM itu kan untuk sebenarnya pemahaman sendiri kan, yang penting di buku sama. Kan kebanyakan guru dia standar penilaian ini harus sama dengan yang di buku. Kalau nggak sama tak didengar nilainya berkurang. Sering kayak gitu, salah nggak cuman nilainya kurang. Kayak dia bisa aja. Coba kalau dia suruh Kalau Prof, Kalau ini menit keberapa tuh? salah tuh. Nggak apa-apa asal jawab. Yang penting jawab. itu apa itu 3 menit. Nggak Udah usah cari yang lain. Cukup ini. Kalau besok jadi contoh duluan ibu gitu gitu, tapi ini berarti memang mempersulitan. Bisa mana? Gak benar. benar Kita kok jadi itu. jadi model. Dari Ini satu dari iya kan? Iya. Satu loh kita juga. benar gitu tuh, makanya kita dijadiin Tapi contoh. untuk 91 Prof. Iya. Keren. Apa ini opening gitu. Dulu niatnya opening kita ya jalan. Iya. Iya. Itu lah yang di approve sama. Dulu yang berapa Bagus katanya. kelompok ini ya. Beda. Iya. Nomor 3. Benar-benar mengukur Bukti yang terlihatnya sejak awal dalam asesmen. Ini. Ini ya. Berarti tergantung CP-nya dulu. Ya nggak? Bukti kan bukti apa? Nah, yang bisa mengukur bentuk dari hasil asesmen yang bisa mengukur CP. Buktinya gitu apa? Itu tergantung dengan CP-nya. Iya. menyusun simpulan isi teks itu dengan kalimat sendiri. Untuk kinerja. Tuh. Menunjukkan apakah KO pada TP benar-benar tercapai. Benar. Tapi kaki ngerinya disuruh pakai kalimat sendiri malah apa artinya beda. Enggak, kalau Enggak lah. bahasa bahasa sini itu berarti itu malah Itu lebih pemahaman enak. dia Kita dak ya. bisa ukur Artinya- sejauh mana Artinya tuh nggak beda dah.
kalau misal arti beda berarti pemahaman dia salah, Hmm. ya kan? Kalau pemahaman dia sama biar penjelasannya beda tetap sama. Kecuali kalau ini ya, kalau jangan kalau beda tuh bahaya. Menjelaskan secara lisan hasil bacaan. Berarti kayak sesuatu yang tanyain gitu ya. Apa yang udah kamu pahami gitu. Apa tadi? Menjelaskan secara lisan hasil bacaan. Itu mobil lagi ya? Hijau. Itu nih hijau tuh. Itu bannya ada. Lamborghini itu ya. Itu dongkrak. Dongkrak mobil. Mirip mobil jauh ke tengok nak. Lamborghini Depan tuh lagi. mobil, belakangnya mobil lagi. Iya. Tapi aku mikir nak, Biasa merah dah. kok dia ini kayak gepeng kayak gitu, udah ada ruang untuk mobilnya. Jadi kalau di apa belakangan kan ada yang dongkrak gitu bekas ya. Nanti mobil dari bekas ya, kan makin ini. Oh. Nah jadi dongkrak. Apa tadi? Itu proses berpikir. Jawaban terbuka. Guru perlu merancang buku belajar yang menunjukkan pemahaman dan transfer. Misalnya yang tadi ada ringkasan teks dengan bahasa sendiri. Jadi guru itu bisa nengok, oh ternyata pemahamannya sudah sejauh ini. Terus tuh apakah siswa itu bisa untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu, transfernya. Tidak, itu bukti lah, ada sih bukti kalau misalnya siswa itu sudah bukti bahwa CP-nya tuh sudah Berhasil. tercapai. Iya, dari pemahaman kan bisa ini apa? Dari latihan soal kalau pemahaman. Cuman kalau Misalnya dari ini ya, keterampilan, kayak kan itu teksnya tentang banjir misalnya ada. Terus tuh jadi jangan buang sampah sembarang di sungai dan tidak banjir. Nah, anak itu tidak buang sampah di sungai, itu. Berarti dia paham. emang gurunya harus Emang latih tidak semua. harus gitu, tidak harus gitu. Harus memahami semua. Apa Ya harus kan lihat dong, teksnya kayak ayat ya miripnya kalau pakai otak cara berjalannya. Tapi ya aku udah berisi. gini nggak kalau untuk mengukur pemahaman itu kan tadi dari tugas bisa. Nah kalau untuk apa satu lagi tuh Udah kata naga tadi diimplementasikan sehari-hari. Jadi buktinya buktinya kita nggak tahu kan. Gimana? Nah kalau untuk keterampilan itu bisa dengan Kemarin loh yang transfer ini. jadi kan untuk pengukuran ini biasanya ada cukup dari pemahaman mengukur pemahamannya atau keterampilannya kan ada lebih bagus juga. Kalau untuk pemahaman mungkin bisa lah yang tes apa mengukur lewat tes tugas atau pengulangan gitu kan. Cuman kalau untuk keterampilan itu kan bisanya dengan praktik ya. Juga kan ada buktinya. Kalau praktik kan ada hasilnya. Kalau tugas ataupun apa namanya ulangan itu kan ada buktinya juga, atau mau tes lisan juga bisa kan ada buktinya. Mungkin yang cara seperti itu ya bisa, cuma tergantung lagi kan dari IP-nya ini, atau mungkin cukup aja pakai yang untuk uji di pengetahuannya deh, atau mungkin perlu di keduanya, pengetahuan dengan keterampilan. Biasanya kalau uji keterampilan aja, cuman kalau untuk uji pengetahuan aja bisa, cuman kalau untuk keterampilan biasanya itu perlu juga pengetahuannya, uji keterampilan pengetahuan biasa perlu itu. Soalnya kalau uji keterampilan aja tapi kita di SD kan memang ada gak sih kayak nilai lapor kita ada nilai pengetahuan sama nilai keterampilan. Tapi gurunya banyak yang enggak.
banyak yang tidak terlaksana keterampilan. nggak keluar nggak ngajar Yang terlaksana tuh cuma di pengetahuan tuh. biar Kalau keterampilan kan harusnya berarti praktek kan. biar ada telat ngajari Kami baik kok, telat ngajari kali ya. kami penurut. Oh, di mana sih di jalan? Sini jalan kan no? Di jalan ya. Oh ini. SD Di sini yang ada. Nih yang bapak tuh. Aduh. Kriteria tuh cinta. coba sih. Maksudnya dibantu mandiri apa? Nah, ini dibantu iya ya Mana sih dia? dibantu Mana dia? oh dibantu tapi Mandiri. Mana? masih kayak mandiri dari sebenarnya jadi nggak ketergantungan guru tapi kalau kesulitan kita bantu gitu nggak kita ya cari ini Konkret tapi abstrak. Sederhana tapi dia kompleks. Dibantu tapi mandiri. Nah. Namunnya dibantu itu tidak ada mandiri namanya. Enggak lah. Minta bantuan enggak mandiri. Kalau dibantu mandiri. Kalau dibantu kan berarti orang tuh yang bantu, bukan kita minta bantu. Ini ditunggu dua ya? Oke. Apa? Cek kok. Kira-kira dua. Apa nih? Nah, emang ini dah ngopet lagi dah. Aku nak balik dulu, nak sholat dulu. Lalu kan pakai. itu rame ya Sama Mbak Ata nggak tahu. Apa be? Kami udah Katanya orang tuh ke sana. Kan rame. lu boleh Sasar. sama pelajaran boleh boleh. Diam deh, nggak ribut deh. Rame kita ini normal masih ada satu RT tidak. Tidak boleh. Ada kami maksa makan. itu yang harus diperhatikan itu kan mulai dari pertama itu mengurutkan tipenya itu logis dan bertahap jadi maksudnya logis bertahap itu tidak melangkah jauh-jauh gitu Betul yang jelas. dari sederhana ke yang kompleks dari yang konkret ke abstrak oh ini maksudnya dari konkret ke abstrak dari Oh, dari yang dibantu Oh, menjadi jadi mandiri. iya iya Bukan dibantu tapi mandiri. iya gitu jadi Berarti gitu dia ya. before after. Ya kan? bertahap. Dari yang lots jadi hot habis itu dari mengenal memahami lalu menerapkan ada juga untuk memastikannya itu Kemarin bahas mantuk hots tuh. hot kemarin mas Ben yang lotsnya enggak itu untuk memastikannya lalu itu memastikan keterkaitan antar TV ini TV sebelumnya yang bersyarat oh ini dari pembelajaran yang kemarin ya melanjutkan TV sebelumnya menjadi prasyarat dari TV berikutnya tidak berdiri sendiri oh TV itu enggak apa ya enggak ada yang apa itu kalau berdiri sendiri Individu. Makhluk bukan. individu. Apa ya ibarat satu TV itu kita anggap terlalu superior gitu Superior apa? superior Bahasa kau lah superior ya. Aku tidak tahu. apa ya Superior. mendominasi Jadi kita tidak menganggap satu TV itu terlalu mendominasi gitu. nah jadi kalau kita menganggap satu dominasi kan kita jadi berkata ini
yang lainnya terbengkalai kan. Oh kita, oh ya, Ya, makanya jangan jangan nilai tepat tidak. Jadi kita jangan mikirin satu TP itu B, tapi jangan juga. Habis itu ya Kita tuh jangan, berarti jangan terpaku di satu TP. Caranya Sampai sebenarnya jadi kayak superior tadi. Jangan satu TP itu jangan di superior. Iya. Ya. Berarti superior tuh mendominasi. Hmm. Emang masuk kau udah? Masakan Enggak. baru. Oh emang ada ya? Memang ada superior. Oh iya. Oke. Oke, aku udah yakin. Aku ya. yang belum tadi ngerjain tugas kan ada super ego dan si ID, ego dan super ego. Aku nyari apa? ID, ego dan super oge. Oke. Habis itu kita memeriksa lagi. Itu udah penjelasan. Diskusi depan lah. Depan apa? Depan. Ini aku cepat-cepat mana? Udah jadi isi itu dah. Oh, diskusi minggu depan ini lah habis. Aku kira diskusi minggu depan tuh lah habis maksudnya. Makanya habis belajar. Dan kan sebenarnya ini terbang. Apa? Apa yang menyayangkan? Pindahin ke rumah Kaldin. Harus tangan. Iya, udah, berarti udah sih. Tengok bawahnya. Justru makin besar makin banyak lah buah dia. Yo, lebih tangan. Ayo. Enggak apa-apa dia rezeki. Tidak dekat dengan mungkin enggak dekat dengan rumah enggak karena enggak terlalu dalam. Apa? Berarti nggak jadinya kalau di Jepang, nggak tahu Pasang paling. panas. Sudah ya, ini bukti. Kita lah nelpon, Iya. kita lah nanyo. Pak, Jadi bagaimana mana deh? Oh nih, superior. memeriksa kesesuaian dengan asesmen. Jadi ATP itu kita sesuaikan dengan asesmen. Jadi dapat diukur memiliki kemungkinan asesmen. Kadang kan ada TP yang nggak iso tidak payah gitu menentukan asesmen gimana. Selaras dengan aktivitas pembelajaran. Jadi itu perlu diperhatikan. Berarti ini sebenarnya sumbernya dari kakak ini. Ya. Kan kata kerjanya, bentuk kerja siswa itu dari TP itu tergantung kita milih kakak ini tadi. Ya kan? Sumbernya balik lagi ke kakak ini. Jadi prinsip timbang itu bertuliskan koheren, antar titik saling berkaitan, berkelanjutan, ada progres kompetensi, kontekstual, sesuai kondisi siswa, dan fleksibel, dapat disesuaikan. Fleksibel. Jam berapa? Apa? 56. Sudah dibikin. iya ada tugas ada ya. Tugas berdua. Ya bikin nggak salah. Itu tuh cari CP. Nah, dari CP itu urutkan ke TP. Habis itu aku dibuat kayak Analisis CP yang dipilih dan kata kunci, terus buat 3 sampai 6 TP. nanti banyak tuh Terus ada nggak salah ATP ringkas atau alasan urutan. kayak buat desain pembelajaran gitu. Awal minimal 2 TP. Ada contohnya enggak? Yang bab 1 kalian ada lihat ya yang ini. Udah ada. Kalian bab 1 udah. Satu ada ya sih. Itu kalian buatnya di alat kayak ini.
Tapi buat kan ada banyak. Udah ada P. Udah ada bro. Ngasih arahan tadi belum? Mana yang harus dikerjain? Oh, ada lampiran bab 2 nih. Ada tuh bawa Nah itu banyak. deh yang dikerjain cuman. Ini di dua.